Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas lagi untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 60.100 ya, dimana di perdagangan kemarin Bitcoin mengalami drop setelah rilis data terkait dengan CPI Amerika Serikat, data inflasi yang sangat penting. Jadi sedikit review untuk data kemarin, data CPI menunjukkan inflasi sebenarnya mengalami penurunan dari 2,5% turun menjadi 2,4. Hanya saja ini masih di bawah dari ekspektasi. Ya, jadi ekspektasi pasar adalah inflasi turun ke 2,3%, tapi nyatanya cuma sampai di 2,4. Kemudian kalau kita lihat juga dari data core CPI inflation, itu inflasi ada di 3,3, justru mengalami kenaikan. Dan dengan narasi ini sebenarnya memperkuat posisi dari US dollar. Terus juga kemarin ada data initial 12 claim yang overall terjadi lonjakan ya. Jadi pengangguran kembali melonjak. Teman-teman, inflasinya masih naik, kemudian pengangguran juga masih meningkat. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting ya. Salah satunya adalah data inflasi lagi, ada PPI and core PPI jam setengah 8 malam nanti. Kemudian juga ada data Michigan one year inflation dari Amerika Serikat jam 9 malam. Ya, itu sih beberapa data yang kita akan temukan untuk perdagangan hari ini, teman-teman. Jadi waspada tetap sama volatilitas yang ada pada market. Oke, sebelum kita lanjut ke berita-berita terbaru dari market crypto, di sini aku mau forward campaign dari Prime XBT. Jadi Prime XBT adalah salah satu perdagangan aset derivatif ya, teman-teman. Teman-teman bisa trading di sini seperti layaknya trading di market futures, ya ada leverage-nya. Nah, sekarang Prime XBT lagi ngadain Halloween giveaway. Ini adalah ini adalah event untuk fun ya, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin campaign ini untuk merayakan Halloween. Campaign ini akan dimulai dari 8 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi masih cukup panjang periodenya. Teman-teman bisa ikutin campaign ini dengan cara pertama melakukan deposit minimal $100. Kemudian teman-teman bisa trading dan juga mencapai volume trading sampai 50.000. Ya, akan ada hadiah sekitar 1000 $1000 yang akan diberikan untuk 10 pemenang yang beruntung. Nah, setelah teman-teman melakukan trading, jangan lupa juga untuk berfoto sambil teman-teman trading, tapi menggunakan outfit ya, atau menggunakan pakaian dengan tema Halloween. Jadi bisa kayak pakaian yang bentuknya seram atau monster atau apapun. Di-upload ya di sosial media kalian. Jangan lupa pakai tagar Prime XBT Halloween dan tag 3 teman kalian. Nanti teman-teman isi form yang sudah disertakan di sini, masukin user ID kalian, kemudian share link kalian, link post sosial media kalian ya. Setelah itu teman-teman tinggal kirimkan data tersebut. Buat teman-teman yang mau mendaftar Prime XBT bisa langsung cek link yang ada di description box. Oke, lanjut. Kita akan melihat beberapa berita yang ada pada market yang mana saat ini sedang bergejolak banget ya. Jadi SEC kembali panas, teman-teman, terkait dengan opininya terkait dengan kripto. Jadi kalau kita lihat dari pemberitaan terbaru, Ketua SEC Gary Gensler baru saja mengatakan tidak mungkin hal ini akan menjadi mata uang. Jadi maksudnya tidak mungkin kripto itu bisa menjadi mata uang. Gensler juga mengkritik penipuan di industri kripto dengan segala hormat untuk para tokoh terkemuka di bidangnya ya, yang banyak sekali sudah terpenjara karena aksi kejahatan ya, karena kejahatan dan juga tindak kriminal tentang market kripto. Jadi dari sini kita tahu bahwa pandangan SEC khususnya chairman dari Gary Gensler itu sangat-sangat menolak teman-teman tentang adanya Bitcoin, tentang adanya kripto sebagai salah satu aset ya, apalagi aset yang digadang-gadang bakal menjadi mata uang. Karena kalau kita melihat secara realitanya banyak sekali yang mengalami atau terkena kasus, teman-teman, kasus hukum ya terkait dengan kejahatan tersebut. Jadi itu pendapat dari Gary Gensler. Gary Gensler juga bisa dibilang saat ini lagi gencar-gencarnya ya dalam hal membangun
yang namanya frame bahwa kripto itu merupakan sesuatu yang scam, penipuan, dan juga sesuatu yang terlarang, teman-teman. Ini karena SEC sendiri sangat sangat merasa punya otoritas, teman-teman, untuk mengamankan dana investor. Ya, Gary Gensler bertindak seperti itu ya didasarkan karena alasan tersebut. Jadi itulah yang di-framing di media saat ini, di mana kripto merupakan sesuatu yang bisa dibilang negatif. Tuh. Nah, terkait dengan apapun yang terjadi pada SEC saat ini, ya kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya Gary Gensler ini sangat-sangat sentimen, sangat-sangat apa ya, bisa dibilang mungkin jealous ya sama kripto. Adopsi kripto bisa dibilang sangat luar biasa. Sementara dia kan punya otoritas ya untuk membuat banyak investor supaya lebih memilih aset-aset yang tergolong sekuritas, kayak contohnya saham atau mungkin pasar obligasi. Nah, makin banyak investor yang beralih ke saham ataupun obligasi, itu justru membuat pundi-pundi duit dari Gary Gensler juga meningkat. Apalagi sekarang mereka kan juga cukup gencar banyak menyerang proyek-proyek kripto, baik itu exchange maupun altcoin ya. Teman-teman dinyatakan sebagai sekuritas dan lain sebagainya, ujung-ujungnya sidang dan harus membayar denda, kayak contohnya XRP kemarin. Jadi kripto ini dilihat sebagai lahan basah juga sih untuk Gary Gensler. Jadi ya itulah, teman-teman, tidak ada yang benar-benar tahu motif dari seseorang ya ataupun institusi sekalipun, karena memang semuanya penuh dengan kepentingan. Crypto.com ya, salah satu exchange yang teregulasi di Uni Eropa saat ini menggugat SEC sebagai regulator, yang mana regulator ini terlalu frontal dan banyak sekali mencampuri urusan terkait dengan kripto. Ya, dan ini dinilai bisa menghambat inovasi dari kripto itu sendiri. Crypto.com mengajukan gugatan terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pada hari Selasa, menuduh bahwa lembaga federal tersebut melampaui yuridisnya dengan mengatur industri mata uang kripto. Padahal seharusnya yang namanya kripto itu diatur dan diawasi oleh CFTC. Jadi ini kayak Bapepti-nya Amerika Serikat, bukan SEC, yang mana ini mirip seperti OJK kalau di Indonesia ya. Otoritasnya sebenarnya berbeda. Itu, jadi Crypto.com melakukan gugatan. Berita yang lain datang dari VanEck. VanEck dikabarkan meluncurkan Ventures Fund yang berisi 30 juta US dollar untuk developing project crypto dan juga AI. Jadi dikabarkan VanEck itu akan membuat yang namanya venture fund ya, yang mana nanti venture fund ini akan dipakai untuk mendanai project-project startup crypto ataupun artificial intelligence. Teman-teman, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mengembangkan proyek tersebut. Mereka invest di awal, mereka punya sahamnya. Kalau itu berhasil, banyak investor yang melirik, ya mereka bisa keluar. Teman-teman, jadi ini adalah strategi untuk besarin cuan mereka ya sebenarnya dari VanEck. Jadi semoga bisa berimpact bagus untuk market kripto. Lalu ada berita juga dari Mongox. Mongox dikabarkan memperpanjang batas waktu pembayarannya sampai tahun depan. Jadi salah satu crypto exchange Mongox yang memang sudah collapse ya teman-teman, saat ini sedang melikuidasi aset-aset mereka dan dibayarkan kepada investor. Tercatat sih sudah separuh aset Mongox yang dilikuidasi teman-teman, dan separuhnya lagi ini bakalan dilikuidasi secara bertahap ya. Jadi akan secara bertahap sampai nanti di 2025. Jadi pembayarannya ini nggak akan langsung signifikan besar gitu. Jadi menurut Arkham, wallet Mongox saat ini menyimpan sekitar 44.900 Bitcoin ya, atau bernilai sekitar 2,7 miliar. Jadi udah separuh sebenarnya yang dijual oleh Mongox atau yang didistribusikan kepada para investor. Lalu berita juga datang dari Uniswap. Uniswap dikabarkan bakalan meluncurkan project layer kedua mereka di Ethereum. Jadi namanya adalah Unichain ya. Unichain ini adalah bentukan dari Uniswap sendiri, salah satu project DEX dan juga DeFi yang ada di Ethereum, teman-teman. Jadi dia akan meluncurkan project layer kedua untuk memperbesar ekosistem daripada Uniswap itu sendiri.
Nambah lagi nih teman-teman. Oke, dari source of value ya, ini datanya belum lengkap, tapi yang pasti data kemarin menunjukkan adanya outflow yang terjadi pada beberapa hedge fund. Ya, menunjukkan memang saat ini para retail yang invest di beberapa produk dari Grayscale ataupun hedge fund yang lain ini seperti menunda posisi mereka terlebih dahulu untuk melakukan akumulasi. Kemudian teman-teman mungkin sudah ada yang nonton ya tentang dokumenter dari HBO ya tentang siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto. Setelah nonton, ternyata tidak ada kesimpulan yang pasti siapa sebenarnya Satoshi. Beberapa orang berspekulasi bahwa Satoshi Nakamoto adalah Peter Todd. Ya, cuman masalahnya dia sendiri sudah mengklarifikasi. Dia mendinai bahwa Satoshi Nakamoto itu bukanlah dirinya. Ya, dia kenal dengan Satoshi dan pada awal-awalnya memang bekerja sama sebelum akhirnya Satoshi Nakamoto benar-benar menghilang. Teman-teman, apakah itu dia sudah mati atau dia mungkin pindah negara atau mungkin dia memang menyamar ya kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto tersebut. Jadi dari dokumenter tersebut sebenarnya menjelaskan tentang seperti apa sih awal-awal pembentukan dari Bitcoin, ya kan bagaimana orang-orang di sekitar Satoshi Nakamoto, tapi tidak menjelaskan sama sekali siapa itu Satoshi. Oke, masih menjadi misteri, teman-teman. Lalu gimana impact-nya terhadap market kripto? Negatif ya, tentu saja. Rilis data CPI kemarin, data inflasi Amerika Serikat, itu tidak turun sesuai dengan ekspektasi pasar, cenderung negatif. Dan kalau kita berbicara tentang technical, kemarin aku udah wanti-wanti, Bitcoin punya area support di kisaran 60.000 something. Kalau level support tersebut dijebol, maka peluang Bitcoin untuk turun ke 56.000 akan lebih terbuka. Begitu, teman-teman. Dari MACD mengindikasikan memang masih ada potensial tekanan jual pada market. Dari time frame daily sebenarnya belum ada indikasi reversal pada Bitcoin. Sementara kita masih menunggu seperti apa market akan merespon level 60.000 ini. Karena kalau kita perhatikan beberapa kali Bitcoin sudah berhasil turun ke 59.000. Ya, namun lagi-lagi penurunan yang terjadi itu benar-benar tiba-tiba bisa balik naik lagi, teman-teman. Jadi tekanan jualnya memang terbilang ada, tapi tekanan beli pada Bitcoin juga masih terbilang bagus. Jadi posisi seperti ini mengindikasikan ambigu pada market. Market sendiri juga masih sedang menakar. Kira-kira Bitcoin ini harga wajarnya berapa? Karena kalau kita melihat dari posisi pergerakan dari Bitcoin ini sama sekali sangat sulit untuk melihat ya kemana arah dari pergerakan Bitcoin secara jangka pendek. Sementara sih kalau kita lihat dari indikasinya Bitcoin ini membuat yang namanya higher low baru, teman. Jadi kalau kita bisa simpulkan secara sederhana ini sebenarnya adalah structure bearish ya pada Bitcoin. Maka dari itu teman-teman mewaspadai ya karena Bitcoin sudah berhasil tembus dari level 60 ribuan ini, peluang untuk Bitcoin ke 56.000 sepertinya akan cukup terbuka. Apalagi kalau kita melihat DXY kemarin ada sedikit peningkatan sebelum akhirnya closing agak sedikit koreksi. Ya, XAU juga masih dalam tekanan jual, kemudian S&P 500 juga sedikit koreksi, dan juga Bitcoin, nah ini juga koreksi lumayan. Beberapa altcoin juga mengalami penurunan karena BTC dominance itu sempat mengalami kenaikan sebelum akhirnya dia kembali terkoreksi turun, teman-teman. Jadi hanya beberapa altcoin saja yang sedikit perform ya. Oke, sementara gitu sih paling. Jadi secara structure ini masih dalam posisi menurun. Jadi tetap waspada sama teman-teman. Sepertinya kalau bisa turun ke 56.000 itu level yang cukup menarik bagi teman-teman lirik ya. Tapi andai kata kalau Bitcoin ternyata cukup strong di kisaran area saat ini, ya apalagi Halloween kemarin, Halloween itu identik dengan adanya kejutan ya. Kejutan yang menyeramkan dan seringkali memang market bergejolak ketika Halloween, baik itu di market saham ataupun juga market-market yang lain. Sebenarnya secara historical Halloween sama Bitcoin itu nggak ada kaitannya. Cuman ya ini apa namanya? Ini emosional daripada para market saja sih sebenarnya.
Itu jadi kita menunggu Octobull apakah bisa terjadi atau enggak teman-teman, tapi menurut saya sih peluangnya masih ada. Cuman ya koreksi-koreksi dulu, secara jangka pendek itu juga tidak bisa terhindarkan ya untuk market. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa tekanan jual pada market juga masih, terbilang cukup, besar pada market Bitcoin. Jadi kesimpulannya adalah tetap waspada ya dengan posisi Bitcoin saat ini, belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi kita masih membuka peluang sebenarnya untuk Bitcoin mengalami koreksi lebih lanjut ke 56 ribuan something ya. Tapi andai kata Bitcoin mampu bertahan di kisaran 60.000 dan berbalik arah, maka next target kita adalah ke 63.000 untuk Bitcoin. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu pasti seperti apa respon dari Bitcoin saat ini, teman-teman. Tapi andai kata Bitcoin bisa recover harganya di level saat ini, maka juga ada opportunity untuk market mengalami kenaikan kembali ke 63.000. Jadi kita tunggu closing time frame daily ya, apakah bakalan reversal atau justru malah breakdown. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada query lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.